Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahdatal watan wa ammir nahdatal watan ad-diniyat al-islamiyyah ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum dan Pak Wakil Ketua, pengurus Masjid Besar At-Taqwa bersama seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, jamaah tahsin Majelis Ta'lim, Majelis Tahsin Al-Quran, Masjid Besar At-Taqwa, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas perkenan dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang dimuliakan Allah untuk bersimpuh bersujud kehadiratnya yang baru saja telah kita selesaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan semuanya itu sebagai wujud takwa kita kepada Allah dan mudah-mudahan diberikan balasan yang berlipat ganda kelak di akhirat. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh keluarga, sahabat serta pengikut setiap beliau. Mudah-mudahan masuk kita bersama keluarga, anak cucu, turun temurun, sehingga mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa hari ke depan ini atau dengan menghitung hari, kita mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar kaum muslimin, oleh kaum muslimin umumnya, karena pada bulan itu diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bulan Allah, untuk dapat kita manfaatkan mudah-mudahan maksimal, termasuk diantaranya bisa membaca Al-Quran, apakah itu tadarus, berderus atau nakab, baik itu di musalla, di masjid, atau di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang lain, guna menyiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan yang maknanya, siapa-siapa yang ingin berbicara denganku maka bacalah Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kaji satu hal yang di satu sisi mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, tapi di sisi lain perlu kita cermati dan telaah, yaitu huruf ta, yang dikenal ada huruf ta fi'il, ada ain fi'il, ada yang juga lam fi'il, dan ada pula yang isim ya. Termasuk diantaranya, mari dilihat, coba dibuka surah Al-Ghasyiyah ya. Surah Al-Ghasyiyah. Di ayat ini atau di surah ini kita akan menemukan huruf ta yang berbentuk bundar, bulat-bulan atau marbutah.
Yang namanya huruf ta, ciri khasnya adalah dia memiliki titik dua di atas. Tetapi ketika dia bentuknya bundar, tetap juga titiknya ada di atas. Dia akan berharokat, apakah baris atas, baris bawah, baris depan, atau fathah, kasrah, dhammah, atau baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan atau depan, fathatain, kasratain atau dhammatain. Maka ketika dia berbaris apa saja, ketika dilapazkan waktu berwaqaf, maka bacaannya persis sama dengan huruf H. Tetapi yang huruf ta yang di atasnya juga ada titik dua, tetapi katakanlah seperti tertulis kayak piring gitu ya, kayak piring, tapi di atasnya ada huruf ta. Nah itu beda. Kalau di akhir kalimat dia baris sukun, maka tidak dibaca H, tapi ada X gitu. Tabbat, seperti tabbat ya, tabbat. Dan begitu dia baris dua bawah seperti tin gitu, kalimatin fatab alaih. Atau baris dua atas pada kalimat ashtata, maka dia tidak dibaca ashtata tapi ashtata. Nah ini yang perlu kita cermati dan telaah. Itu beda antara tak marbutah atau yang tulisannya bundar, kemudian di atasnya ada titik dua. Ketika kita baca akhir di akhir ayat tak berwaqaf, maka bacaannya sama dengan bacaan huruf H. Mari kita praktikkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Lain halnya kalau disambung, maka dari baca hal ataka hadithul ghashiyati wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi tidak dibaca ha, tapi tetap karakter huruf ta-nya karena disambung atau diwasolkan, maka tidak boleh dibaca hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun, kecuali kalau kita baca khosyahnya disertai dengan nafas. Tapi kalau tanpa nafas, maka itu keliru atau salah. Tapi kalau mau lanjut, maka dibaca barisnya hal ataka hadithul ghashiyati wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kita praktikkan sila. Hal ataka hadithul ghashiyati wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi baru dibaca huruf H ketika kita berwaqaf, dengan catatan ketika kita berwaqaf betul-betul berwaqaf dengan cara bernapas atau mengambil nafas. Kalau kita tanpa nafas lalu dilanjutkan, maka itu dihukum dengan saktah, padahal tidak ada saktah di sini ya. Jadi kalau memang ingin berwaqaflah dengan sempurna. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sila. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Begitu juga kalau kita lanjut, maka baris yang dhammatain atau tanwin ini disambung dengan ain, maka dia akan berstatus sebagai izhar halqi jika disambung. Wujuhun yawma idzin
khashi'atun 'amilatun nasibah. Sila khashi'atun 'amilatun. Ya, intinya dia bacaannya sama dengan huruf H kedengarannya. Tetapi ketika menulis harus ada titik di atas H, di atas apa? Di atas yang bundar itu. Kalau tidak ada huruf titiknya, maka betul-betul dia huruf H. Betul-betul dia huruf H. Tetapi karena dia punya titik, maka identitasnya tetap dia huruf dihukum tak, tapi tak yang bundar atau tak marbutah. Begitu pula jika disambung dengan ayat sesudahnya, ayat yang keempat, maka tidak boleh dibaca amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tidak boleh, harus diberi harokat karena niatnya atau programnya adalah menyambung ayat. Maka kita disambung baris tak yang dhammatain atau baris hadapan ini tetap terbaca. Jadi amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Sila amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Nah, di sini beda huruf tak pada naron hamiyatan karena bentuknya bundar atau bulat, ya, bulat, maka tidak dibaca tasla naron hamiyata, bukan, karena dia bukan taknis atau tak yang berbentuk piring gitu ya, di atasnya ada titik dua. Walaupun dia berbaris atas, tidak seperti ashtata liyurau a'malahum. Nah, kalau itu tidak boleh dibaca ashtata. Kita ulang. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Sila. Ketika al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh masih hayat dan memimpin kita sholat di masjid yang kita cintai ini, setiap hari Jumat selalu beliau baca pada rakaat kedua ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Nah, kala itu karena memang napas beliau termasuk panjang dan suara beliau lantang, bersih, jernih, beliau waktu itu berwakaf pada tusqa. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa. Kalau napas tersedia, kalau napas masih kuat gitu, tapi kalau memang napasnya tidak sampai, kenapa beliau berwakaf? Oh, ternyata pada tusqa, ternyata jika kita telaah di sini pada hamiyatan, antara hamiyatan tusqa ada tanda wakaf lam alif, wakaf mamnu atau dilarang berwakaf. Tetapi ya karena dia sudah ada tanda wakafnya tamam atau ditandai dengan angka 4, berarti ada ayat yang keempat, maka tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kita berwakaf pada tasla naran hamiyah. Kenapa beliau berwakaf di tusqa? Karena masih ada kaitannya ya. Masih ada kaitan dan ayat sebelumnya. Kita ulang. Kalau kita dari awal ayat yang ketiga nyambung dengan ayat yang kelima, seperti tadi bentuknya. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa. Sila. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa. Bagaimana kalau kita berwakaf di naran hamiyah? Tidak apa-apa karena memang akhir ayat.
Begitu pula kita tidak boleh membaca tasla naron hamiyah tusqa. Artinya tidak ada jeda yang diselangi dengan nafas kalau nyambung. Jadi tidak boleh dibaca tasla naron hamiyah tusqa min, karena niatnya dalam menyambung bacaan. Sekali lagi, ketika kita mengakhiri bacaan pada huruf ta yang bundar, yang bulat, yang marbutah, dia dihukum dengan bacaan huruf ha. Tasla naran hamiyatan tusqa. Sila. Tasla naran hamiyatan tusqa. Jadi kita tidak boleh membacanya bagaimana? Tasla naran hamiyata, karena dia tidak tak yang seperti piring ya, bukan tak taknis. Tusqa min ainin aniyah. Sila. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Seperti pernah disampaikan, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, dha, qa ya, sad, dhad, ta, dha, qaf, maka ikhfa'nya itu pakal atau kental atau tafkhin, gemuk, mokoh. Cara praktiknya, begitu kita ketamyung langsung diarahkan ke makhraj huruf dha, tidak min dha tapi min dha. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sila. Di manakah posisi huruf dha atau makhraj huruf dha? Dia ada dari pinggir gigi gusi sampai gigi seri, tapi di pinggir ya. Mim bo. Apakah kiri atau kanan? Kalau bisa dua-duanya. Tapi Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, disabdakan bahwa memang yang paling sulit dibaca dengan tepat sesuai makhraj dan sifatnya dan huruf dha. Nah, kalau beliau atau al-maghfurah Bapak Maulana Syekh, kita dengar beliau baca huruf dha, enak sekali dengarannya karena beliau membaca tepat ya, tepat. Nah, kita bagaimana cara supaya tepat? Kenali posisi atau makhrajnya. Makhraj huruf dha ada di gusi sampai gigi seri, di pinggir bo, kena bo, kiri atau kanan bo, kiri atau kanan, kalau bisa dua-duanya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sila. Min dhari'. Tempelkan langsung pinggir lidah ya, pinggir lidah kiri atau kanan di gusi gigi atau gigi geraham yang besar sampai gigi seri atas gigi. Min dha. Wujuh. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sila. Min dhari'. Langsung tempelkan pinggir lidah kiri atau kanan di gigi geraham sampai gigi seri. Min dha. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu
contohnya nun sukun dengan jim tidak langsung ditempelkan di makhraj ya. Mi jo. La yusminu wa la yughni min ju'. Sambil kita berhati-hati, huruf poin tidak termasuk huruf yang memantul, yang tidak keponjang atau yang tidak ada suara tambahannya, tapi digantung pada makhraj yuni, tidak dilepas. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Yauma lebih dekat dengan huruf baris dhammah atau baris dapan. Yau coba yau mau pendekatannya atau cara mempermudah praktek mau sau wujuhun yawma idhin na'imah. Dari sisi bacaan wujuh yauma tidak salah ya, dari sisi bacaan yauma, tapi terbawa-bawa dialektik kita pau ya, jadi sehingga ketika dibaca Quran jadi yaum, sedangkan lahjah atau zuk Arabnya mau, sau, yau, kau, dan seterusnya. Kita ulang nggih. Wujuhun yawma idhin na'imah. Li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lawiyah. Sambil jamaah atau bapak-bapak, ibu-ibu melihat harokat lagiyatan ya, lagiyatan. Ta yang bundar yang marbutoh ini baris dua atas atau fathatain atau tanwin. Walaupun kita berwaqaf seperti yang tadi, penjelasan yang tadi, dia tidak dibaca lagiyata tetapi lagiyah ya, walaupun dia baris atas. Jadi huruf-huruf yang lain selain tak marbutoh jika dibaca di akhir ayat atau ketika berwaqaf, dia dibaca bukan ashtatan tapi ashtata. Kita ulang. Wujuhun yawma idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lawiyah fiha 'ainun jariyah. Sambil bapak-bapak, ibu-ibu cermati pada baris fiha 'ainun jariyatun, di sampingnya ada huruf mim kecil. Walaupun dia di akhir ayat, maka pada tanda waqaf semacam ini kita tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan membaca fiha 'ainun jariyatun fiha sururun marfu'ah. Jadi harus dan wajib hukumnya kita berwaqaf pada
artinya tidak boleh disambung ya pada kalimat ini, pada ayat ini. Jadi harus berwakaf. Fiha ainun jariyah. Sila. Jika ada pertanyaan, kenapa tidak boleh disambung atau dilanjutkan, diwasalkan dengan praktik yang tadi? Fiha ainun jariyatun fiha sururum marfu'ah. Karena di atas huruf ta atau di antara tun dan fiha ada huruf mim kecil sebagai tanda waqaf lazim. Fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Ini taknis ya, tak yang kalau digambar seperti piring, kemudian di atasnya ada huruf ta. Kalau kita berwakaf, kita tidak boleh baca khuliqah ya, karena taknya tak, apa istilahnya, tak, apa tuh istilahnya, pokoknya tak taknis sudah, bukan tak marfuthah, tidak bundar, tak, tidak huruf tak yang tidak bundar. Jadi kita tidak boleh baca khuliqah, tapi khuliqat. Kita ulang. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Seperti disampaikan tadi, huruf wa juga termasuk ikhfa hakiki yang tebal atau yang tafkhim yang kental, yang pakal, yang afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Ya, kayfa lebih dekat dengan huruf kasrah, bukan kayfa. Kayfa tidak salah, bila dibaca kayfa tidak salah, tapi sentuhan hati, sentuhan qalbu tidak semendalam ketika kita baca kaifa. Umpamanya yang baca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, itu lahjahnya atau dialeknya, dialek Indonesia atau dialek Ajam atau dialek Sasak, terpengaruh dengan bahasa kita sehari-hari. Dalam dialek Arab atau lahjah Al-Quran kaifa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Bagaimana cara praktik baca biar rohnya tidak terdengar tebal. Jadi ketika mudzakir, posisi bibir kita tetap terbuka, kemudian tidak maju bibir ketika diucapkan atau tidak aktif, maka mudzakir. Tapi kalau diaktif mudzakir, berarti bibir maju atau bibir naik. Karena walaupun dia run, tetapi karena kita berwakaf, maka posisi rohnya menjadi roh tarkik. Kita ulangi. Fadzakir innama anta mudzakir
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Hati-hati pada itu nun tasydid. Thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan lafaz Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.